Ya udah Ustaz. Saya Oke. standby dulu ya sebentar ya. Oke. Karena di Boleh jalan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang sangat saya cintai, Bang Yusuf PI, Bang Khalid Official, Marhabat TV ya, Marhabat TV, Pak Budi Santoso dan Mbak Pepe. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga kita kembali dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini di Zoom Al-Hassani. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kemarin terpikir oleh saya 5 hari yang lalu, kangen sama teman-teman angkatan pertama yang pernah kita jumpa di Zoom JCC dulu. Kita pertama dulu, angkatan pertama ada Bang Juma, ada Bang Yusuf, ada Bang Suaib, ada Bang Wan, dan segala macam itu. Pengen jumpa lagi. Nah, kemarin baru muncul ide, gimana kalau saya undang ke Zoom saya. Alhamdulillah, Bang Yusuf, Bang Budi, Bang Khalid, dan Mbak Pepe sudah hadir ya. Mungkin saya cerita sedikit perjalanan saya dari JCC, mungkin setelah JCC, saya bergabung ke Bang Yusuf. Nah, setelah Bang Yusuf, ada permintaan dari para peserta kami yang pengen dia masuk tuh bebas ya. Jadi memang saat itu banyak masukan Pak Rizal udah banyak peserta yang mungkin lagi ibaratnya punya, kita numpang di rumah. Misalnya gini, kita tinggal di rumah orang lain, nah kita sudah punya istri, punya anak, udah perlu banyak kamar, katanya Pak Rizal buka sendiri. Nah, saat itu saya minta izin Bang Yusuf, saya harus buka sendiri. Bang Yusuf bukan saya meninggalkan Bang Yusuf, saya bilang kan bisa butuh Zoom yang bebas sama kapan keluar masuk, dan itu pun atas desakan teman-teman semuanya. Maka kami membuat Zoom sendiri, Zoom Al-Hassani. Waktu itu saya undang Bang Yusuf untuk peresmiannya. Alhamdulillah kami tetap menjalin hubungan silaturahim dengan Bang Yusuf, dengan Bang Juma, dan dengan siapapun lah. Tidak ada masalah dengan pembukaan Zoom baru ini. Nah, Zoom kita bernama Zoom Al-Hassani, khusus membahas Al-Quran dan hadis saja. Nah, sekarang kita insya Allah Al-Hassani sudah berkembang pesat ya. Kita sudah ada beberapa generasi ini, dan jumlah peserta kita sudah, kalau saya hitung itu 800 orang. 800 orang itu terdiri dari tempatnya seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari Kanada, dan juga ada yang dari Eropa. Ada juga berbagai macam profesi. Ada yang direktur, ada yang manajer, ada juga yang biasa, ada ibu rumah tangga, dan juga pendidikan yang tinggi mulai dari mahasiswa sampai profesor ada, dan semua lingkungan ada. Nah, sekarang kita yang paling banyak adalah dari tenaga medis kesehatan. Ada yang jadi guru besar ada di sini, yang dari ya banyak sekali. Jadi alhamdulillah Al-Hassani sekarang sudah begitu besar. Nah, namun dengan demikian saya tetap ingat teman-teman pertama. Saya masih ingat Bang Juma, kangen sama Bang Juma, tapi ya karena beliau sibuk ya, nggak bisa berjumpa, sama Bang Suaib, yang Bang Yusuf, dan segala. Juga dengan Mbak Sonya Denova, pengen jumpa, tapi tadi sekitar surat mungkin undangan, tapi mungkin banyak halangan. Namun lagi mari kita berdoa kepada mereka semuanya supaya Allah mudahkan kita semuanya, supaya Allah berikan keridhaan kepada kita, dan Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Quran, dalam menempuh kehidupan ini. Apalagi SOP kita kalau bukan Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, pedoman hidup kita khusus bagi orang Muslim, berita gembira bagi kita semuanya. Nah, maka kami dalam metode Al-Hassani ataupun dalam Zoom Al-Hassani hanya membahas Al-Quran. Nah, alhamdulillah pada bulan Syawal ini, tepatnya tanggal 12 Mei, kita sudah buka kelas baru. Nah, silakan teman-teman yang mau gabung lagi sama Pak Budi, ambil kelas pagi, ambil kelas siang, silakan ambil terus. Jangan sampai pernah berpisah dengan Quran. Al-Quran itu banyak. Orang sedih baca Quran, alhamdulillah. Naik pangkat baca Quran, alhamdulillah.
dapat harta tumpukan, harta warisan, baca Quran alhamdulillah, tabrakan, baca Quran alhamdulillah, kawinan anak, baca Quran alhamdulillah. Al-Quran bisa dibaca dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Meninggal kita baca Quran, meninggal tetangga kita baca Quran, nggak marah. Tapi kalau kita meninggal tetangga, kita baca nyanyi, ya marah. Al-Quran cocok untuk di mana saja. Nah, jadi teman kami memiliki kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan minal aidin wa faizin, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, semoga teman-teman selalu sukses dalam usaha dari tempat masing-masing. Nah, mungkin saya mohon maaf ya. Nah, berikan kesempatan kepada Bang Yusuf ini sinyal ya dalam perjalanan. Saya berikan kesempatan kepada Bang Khalik dulu. Bang Khalik, Assalamualaikum Bang Khalik. Bang Khalik bisa monitor Bang Khalik? Bang Khalik? Bang Khalik? Oke, mungkin karena hujan situ ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Budi. Oh, Bang Yusuf. Kita berikan kesempatan ke Pak Budi dulu. Pak Budi silakan memberikan semacam ya sepatah kata atau sambutan apa namanya Pak Budi dalam rangka kita bersilaturahim. Silakan Pak Budi. Baik Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Yang kedua, minal aizin wal faizin untuk semua. Mohon maaf lahir batin apabila ada perkataan, kelakuan atau ucapan saya yang tidak berkenan, Pak. Ya. Untuk semua saya minta maaf lahir dan batin. Ya. Nah, sudah lama sebenarnya kangen ini dengan rombongan ngaji. Tapi ya itu, Pak. Banyak alangan, banyak keterbatasan aktivitas, Pak. Jadi ke depan pengen gabung lagi nanti, Pak. Gitu mungkin, Pak, dari saya, Pak. Oh ya, Pak Budi. Iya, Pak. Pengalaman saya juga dan teman-teman ya. Khusus untuk yang aktif. Saya cuma nasihat dikit aja. Banyak yang sudah pensiun menyesal. Waduh, Pak Ustadz, ya, saya kenapa waktu aktif saya nggak belajar dulu. Kan pengalaman pribadi orang merupakan pelajaran bagi kita ya. Akan experience is the best teacher ya. Pengalaman itu guru terbaik. Nah, dia sampai menyesal seperti orang itu. Jadi orang itu menyesal kenapa saya dulu pada saat aktif nggak tertarik dengan Quran baru sekarang. Pada saat otak udah lemot, udah tua kan udah lemot itu. Nah, kalau dia mengatakan kalau saya balik muda, saya akan atur waktu saya. Masalahnya kita hanya masalah mengatur waktu, Pak Budi. Bagaimana Pak Budi bisa ngatur waktu? Kapan sibuk? Saya sibuk kita. Saya punya nasihat. Jangan lupakan Al-Quran. Gitu ya. Kalau kita selalu sibuk sehingga lalai dengan Quran, percayalah kesibukan kita itu hampir pasti dipastikan fata morgana. Kita berkali. Sebenarnya kan kita makanya saya berikan waktu 4 kelas ya. Pagi 2 kelas, malam 2 kelas. Itu untuk menampung orang-orang yang sibuk pagi atau yang sibuk malam. Nah, gunakan sebaik-baiknya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan dengan orang-orang yang sibuk. Ya Allah, kenapa kamu nggak ngajak Pak Budi? Kenapa ini? Kenapa itu? Ya Allah, saya siap maksud saya. Ya, kalau bisa kelas yang baru ini Pak Budi jangan tercecer lagi ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Insya Allah. Grup baru sudah anggotanya sudah Pak Budi sudah ada di angkatan ya. Secara yang Pak Budi ke 170 nanti. Nah, kan istiqomah itu. Baik, Pak. Di sini rame, Pak. Salam mereka semuanya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Oh ya, Pak Dedi ini ada nih. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buka kamera Pak Dedi. Kalau lepas kangen saya. Saya lagi nggak bisa open cam nih, Ustaz. Kenapa? Bang Dedi. Saya lagi di di tempat keluarga. Oke. Lagi Nggak bisa, lebaran. Kenapa nggak bisa?
lagi lebaran Ustaz. Nggak enak. Oke, yang kedua kita kasih kesempatan ke Bang Yusuf. Nanti habis itu Pak Dede ya, Pak Dede. Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf menyampaikan sebuah kata sambutan atau apa namanya. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf. Bang Yusuf. Ya Ustaz, gimana? Nah. Silakan Pak Yusuf. Aduh, jaringan saya ini nggak beres Ustaz. Ya. Salahnya. Ya, cuma kalau suara Ustaz Rijal jelas. Betul galon lagi nih. Galon air. Saya di jalan masalahnya. Ya Mbak Bebe, galon air Mbak Bebe ya. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan Pak. Digantikan lah, Pe. Enggak diampuni ntar dosa kamu, Pe. Oke, kalau gitu kita ke Pak Didi dulu ya. Oke, Pak Didi, silakan Pak Didi mau menyampaikan pengalaman atau apa perjalanan selama kita nggak jumpa. Pak Didi, silakan Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal untuk semuanya. Saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Mungkin saya nggak bisa lama soalnya karena saya posisinya lagi di luar. Mungkin ya sedikitlah saya ingin sampaikan bahwasanya saya dulu sempat belajar dengan Ustaz Rijal, ya, tapi ya intinya saya pernah mendapatkan ilmu lah dari beliau. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Semoga Pak Dede selalu kerja masih tetap ya Dede jadi guru ya, ngajar. Masih Ustaz. Pagi ngajar tuh jam berapa ngajar Pak Dede sekarang? Seperti biasa Ustaz, jam 7 udah mulai ngajar sampai siang. Alhamdulillah Pak Dede, saya sampaikan kepada Pak Dede, alhamdulillah kita, insya Allah anggota kita sudah hampir ribuan sekarang Pak Dede. Yang berasal ya, dari dunia, ada dari Australia, dari Amerika, dari Kanada, Eropa, ya, itu orang Indonesia di situ semuanya, dan juga kalau dari Indonesia sudah semuanya, dan lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa sampai profesor ada, dari rumah tangga sampai yang punya pemilik perusahaan ada, dan semua lengkap. Dan berenang di bawah sebuah bendera Al-Quran, ya. Yang kita masuk sini untuk belajar Quran, insya Allah. Al-Sani insya Allah sudah jalan sekarang, sudah setengah banyak pesertanya. Alhamdulillah sejak bulan September 2021 kita bikin Zoom sini. Tadinya kita gabung ke Bang Yusuf. Lapor Bang Yusuf ini tunjuk peserta udah banyak ini, karena udah banyak angkatan. Karena Bang Yusuf saya bisa dari Bang Yusuf ya. Bukan meninggalkan Bang Yusuf, tapi memang kebutuhan yang mendesak. Dan breakout room, sementara mungkin di tempat banyak nggak bisa banyak host dan banyak co-host, sehingga kita buat sendiri, insya Allah. Makanya Bang Yusuf saya undang sekarang sebagai bukti bahwa kita tetap bersama Bang Yusuf. Dan sekarang sekali sama juga ke Bang Yusuf, main juga ke tempat lain. Dan saya kangen sama Pak Dede, mudah-mudahan yang pernah kita jalani bersama Pak Dede, dengan apapun tidak pernah terhapus oleh apapun, karena kita berjalan dulu betul-betul dengan kalimat Allah, dengan ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada yang gambar apapun. Adapun nanti dalam perjalanan kita tidak bersama itu bukan karena kehendak kita, tapi juga takdir yang menentukan. Bagi saya Pak Dede nggak ada masalah di mata saya, tetaplah sebagai seorang sahabat yang baik saya, dan kalau Pak Dede ada apa-apa, saya tetap bersedia menerima dulu curhat, bertanya, apalah, ngomong-ngomong enak, ngomong santai seorang teman dengan teman lain, saya siap selalu untuk mendampingi Pak Dede ya. Tidak ada kata perpisahan bagi kita. Kita dipertemukan karena Al-Quran, dan kita tidak akan pernah berpisah dengan Al-Quran. Itu mungkin saya dari dengan Pak Dede. Semoga Pak Dede selalu sukses tempat dimanapun Pak Dede beraktivitas ya. Baik Pak Dede, karena Pak Dede mungkin kita tidak bisa lama-lama. Lagi salam keluarga Pak Dede ya. Siap. Terima kasih Ustaz. Teman-teman semuanya, kalau Pak Dede jumpa sama teman-teman yang pernah kenal sama saya, salam saya kepada mereka, insya Allah
Kita jumpa lagi Insyaallah nanti Ustaz. tempat yang betul-betul Allah ridha kita. Kita Iya. bersama-sama masuk surga karena sama-sama mencintai Quran. Amin, amin, amin. Quran nggak ada masalah. Ya, nggak akan pernah Amin. orang yang cinta Quran si A, si B cinta Quran lalu ada ada permasalahan antara mereka, nggak kena ada itu. Aturan itu akan membimbing kita semua. Ya. Baik, sebelum saya ke Mbak Pepe, mungkin saya ke Mas Walid dulu. Mas Walid, silakan Mas Walid, ada yang menyampaikan? Mas Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf dan batin. Dan lama nggak bisa kunjung lagi. Apa ya? Dan mungkin apa lama udah lama nggak ngejum karena kesibukan di rumah. Apa ya saya nggak bisa ngomongin itu. Mungkin Ya, ya mohon maaf kan. sama-sama Bang Walid. Bang Walid di Banjarmasin sekarang kan? Iya, Cuma saat di Banjarmasin sekarang kan? saya cuma di kabupatennya bukan di kota. Kabupaten apa itu? Kabupaten Sungai Selatan. Apa? Sungai Selatan. Oh, iya. Alhamdulillah sehat Bang Walid ya. Ini Bapak lagi apa nih? Lagi hujan. Oh Jadi iya, nggak udah jelas ya. kurang jelas. Oke. Salam keluarga Bang Walid ya. Jadi ya sama-sama Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, sekarang saya ke Bang Yusuf. Silakan Bang Yusuf, ada yang mau disampaikan Bang Yusuf? Apabila official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batinnya semuanya yang ada di rumah ataupun yang ada kan ibaratnya. Lama saya nggak ketemu Ustadz Rijal sama Bang Dedi juga sama Kholik ini. Waduh, senior lama ini. Jadi ya di sini saya hanya terkesan Ustaz. Ya. Kita dapat berkumpul kembali gitu. Ya. Kan ada beberapa orang ya bisa menyempatkan waktunya, tapi itu pun syukur untuk bersilaturahmi karena pada dasarnya kita kan diperintahkan juga untuk bersilaturahmi dan memutus silaturahmi. Nah, dengan hari ini dengan momen Idul Fitri ya kita syukur alhamdulillah dapat bersilaturahmi kembali. Ya, saya sangat ya gimana ya mendapat pelajaran berharga ketika saya pernah belajar Ustadz Rijal di Al-Hasani gitu ya. Ya, karena mungkin yang lainnya kan sudah pada tahu kita untuk ilmu itu penting dan ilmu beliau itu sering saya pakai di dalam perdebatan secara istisqa gitu, secara akar kata, secara soroknya kan perubahan katanya sesuai dengan harokat yang diterima. Nah, sekarang itu dapat dipahami gitu. Bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran secara praktis. Jadi ilmu ini penting untuk ya kita tuntut dan kita ajarkan kembali dan berguna juga di dalam ya dunia kristolog atau apologet Islam. Jadi saya sangat bersyukur Ustadz pernah belajar untuk menambah ilmu meskipun pada dasarnya saya pernah belajar nahwu sorok juga, tapi cara praktisnya ya nggak diajarkan dulu dan saya mendapatkan cara praktis sama Ustadz Rijal dan alhamdulillah dengan cara cepat ya dan cara yang ringkas bisa lah untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Jadi bagi saya ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Begitu Ustadz Rijal. Nah kebetulan saya mohon maaf, saya lagi di jalan juga, saya menyimak.
ya fokus di jalan lah gitu. Kebetulan ya bertabrakan dengan jadwal keluarga juga. Oke, terima kasih atas waktunya Ustadz. Program Terus itu. maju. Semoga kedepannya Al-Hasani lebih banyak dan lebih lancar gitu. Dan Amin. tambah besar Ustadz. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dari saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang itu ada istilah Bang Yusuf, lupa kacang ke kulitnya. Artinya lupa kacang sama kulitnya itu orang yang melupakan jasa orang lain. Saya terus terang, saya akan nggak pernah lupa Bang Yusuf. Kenapa? Karena pijakan kami pertama tempat Bang Yusuf dulu. Pada saat kami 1-2 orang peserta kami, Bang Yusuf dengan ikhlas memberikan fasilitas pada saya. Saya masih ingat waktu itu yang satu momen yang sangat membuat saya tersentuh dengan Bang Yusuf. Pada saat itu Zoom kita habis masa waktunya, habis macet bisa masuk. Nah Bang Yusuf bilang, aduh Pak Rizal udah kedosa, saya harus bayar dulu ke ATM dulu. Aduh, saya terus terang Bang Yusuf nangis waktu itu. Kalau saya punya duit saat itu, mungkin saya akan ke ATM memberikan uang. Tapi pada itu kita masih nggak punya apa-apa, sehingga Bang Yusuf yang membelikan Zoom, sehingga kita besoknya bisa belajar lagi. Itu sebuah momen yang tidak pernah saya lupakan. Bang Yusuf masih ingat itu momen itu? Pak Ustadz, saya ke ATM dulu. Itu Bang Yusuf. Berderai air mata saya Bang Yusuf. Jatuh air mata saya. Masih ingat Bang Yusuf itu? Dulu itu ya. Masih ingat Bang Yusuf ya? Iyalah, pasti ingat lah. Aduh, Bang Yusuf. Saya sekarang ulang kejadian itu masih nangis ya Bang Yusuf. Seorang sahabat, betul-betul seorang sahabat bagi saya itu. Seorang sahabat suka dan duka. Jadi Bang Yusuf, saya waktu itu kan masih peserta saya masih berapa orang, masih mungkin hitung 10 orang, 12 orang, nggak kayak sekarang. Sekarang begitu mendaftar ratusan, dulu mungkin hitung puluhan, tapi dengan kita bersama waktu itu bisa eksis ya. Dan dari situlah bekalnya ada beberapa orang yang menyarankan saya, Pak Ustadz, karena ada banyak peserta, Pak Ustadz, mungkin langsung sendiri. Nah, situlah saya melapor ke Bang Yusuf, dan Bang Yusuf juga tidak pernah berkecil hati, saya lihat ikhlas melepas saya waktu itu. Nah, makanya saya sekarang, Bang Yusuf, dan banyak teman-teman yang lain akan pernah melupakan Bang Yusuf. Itu Bang Yusuf yang kita pertama di PI, iya saya bilang. Maka Bang Yusuf masuk ke Zoom kita, sedang acara apapun kita, Bang Yusuf tetap kita berikan kesempatan untuk berbicara. Nah, terima kasih Bang Yusuf kebersamaan kita selama ini. Ya mungkin Allah aja yang balas. Apapun selama ini yang kita bahas tentang Quran, jangan kita hapus dengan sebuah perpisahan. Nah, jangan kita hapus dengan sebuah buruk sangka. Jangan kita hapus dengan sebuah, itu sudah tercatat baik semuanya. Juga Pak Dede, yang sudah kita lakukan bersama dulu, kita bersama-sama, jangan sampai terhapus hanya gara-gara kita salah sangka, hanya gara-gara kurang informasi, hanya gara-gara kita salah membuat sebuah judgment. Percayalah, Al-Quran nggak pernah salah di mata Allah. Ya. Nah, begitu dari saya, Pak Yusuf, dan semua teman-teman. Lagi terobat rasa rindu. Sebenarnya saya masih rindu dengan Bang Juma, masih rindu dengan Mbak Sonya, dengan Pak Suwair, bagaimana kita bercanda dengan Bang Wan dulu, bagaimana kalau kita kalau ditanya tentang ayat nggak tahu mandi di kolam, kalimat-kalimat seperti itu, seperti Bang Juma bilang, kalau damir yang diterangkan cek keluar, gitu, sambil bercanda kan. Atau kita tunjuk dia sebagai ketua kelas dulu, kan mana ketua kelas, kok belum datang. Nah itu canda-canda seperti itu terasa kangen lagi saya, kan. Walaupun saya banyak peserta sekarang, cuman ya apa-apa Pak Dede mohon izin karena oke. Silakan Pak Dede, salam sama teman-teman semuanya. Rasa rindu dan rasa cinta kami sama Pak Dede akan pernah pudar dengan kejadian apapun. Ya Pak Dede, salam. Terima kasih Bang Dedi. Oke. Ya. Mungkin sekarang saatnya Mbak Pepe, silakan Mbak Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima Wabarakatuh. kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah Ustadz ya. Rasanya kangennya terobati. Ya. Saya Walaupun tidak 1% ya Mbak Pepe ya. iya Ustadz, karena bukan hal yang mudah. Ya, betul. Saya terus terang saya apresiasi buat teman-teman yang hadir karena ya ini bukan karena kebetulannya Ustadz, pasti semua ada karena izin Allah ya Ustadz ya. Ya. Mungkin momennya juga pas saatnya di hari yang fitri ini Ustadz. Ya. Kita tanggalkan semua apa ya? Mungkin bila ada salah, ada hilaf dalam berucap, mohon dimaafkan.
karena saya yakin apa yang keluar dari hati akan tersentuh juga Ustaz. Maksudnya bila kita mau menyentuh hati seseorang, ya sentuhlah dengan hati juga gitu Ustaz ya. Saya teringat perjuangan Ustadz untuk membawa saya kembali ke Al-Hasani. Karena apa ya, terlepas dari masalah apapun di luar sana ya Ustadz ya, saya yakin sih kalau kita niatnya memang mau belajar Al-Quran, apapun itu bisa kita lewati semua gitu Ustadz. Dari kesibukan di dunia ataupun apapun itulah, kita hadir, kita kumpul karena Al-Quran dan tidak akan pernah berpisah dengan Al-Quran, mungkin gitu ya Ustaz ya. Bang Budi, Bang Holid, Bang Dedi mungkin udah keluar ya Ustaz ya. Bang Yusuf, makasih banget ya, tetap menjaga silaturahmi di antara kita. Saya kangen ya Ustadz ya, saat pertama kita buka kelas itu yang jadi yang jadi terkesan yang kelima mandi di kolam. Iya mandi, Ustadz. Aku jadi tukang adu domba jadi. Pak Yusuf kalau ditanya alasannya galon. Maaf ada galon sebelah. Kangen suasana seperti itu Bang Yusuf ya. Terus terang apa ya, suasana itu hidup pada saat itu. Saya mungkin Mbak Pepe udah habis Mbak Pepe? Gimana Ustadz? Selesai Mbak Pepe sambutannya? Barusan tuh Bang Zuma nge-WA, dia masih ada tamu. Terus saya bilang mampirlah sebentar saja, saya bilang gitu. Ya. Kata dia insya Allah sampai jam berapa Uti, katanya gitu. Pokoknya ya kita coba usahakan tunggu ya Ustadz ya. Ya. Mudah-mudahan dia mau hadir. Sampai Bang Juma datang ya. Iya, cuman ini yang Bang Habil ini, Bang Budi. Iya, Bu Bebe. WA-nya Bang Habil tuh aktif nggak ya? Dia itu ada 2 nomor, tapi yang satunya saya nggak tahu. Pak Budi yang nomor berapa yang ada ya? Gimana Pak? Sini rame ya? Aduh, belum saya cek lagi Pak. Nomor yang 1985 itu? Iya, masih cuma nomor yang lama saya punya Pak. Oke, terus Mbak Bebe. Cukup Ustadz. Ustadz? Ya. Kalau saya juga teringat sama Pak A, Ustadz. Iya. Itu juga kali nelfon Pak Al, mungkin ada satu apa ya, belakang itu nanti mungkin cerita empat mata. Ya, ada nanti saya ceritakan. Berapa kali beliau bisa ya mungkin ya berdiri nanti mungkin ada. ya, Jadi Ustadz, mungkin Pak Bebe udah ada tambah lagi? udah cukup Ustadz. Ustadz. Saya sedikit akan cerita bagaimana saya liku-liku saya masuk Zoom dulu awalnya. Jadi pertama saya masuk Zoom itu melihat ya di TV saya lihat kalau apa namanya TV itu perlu saya lihat YouTube itu yang saya lihat debater-debater itu berdebat ya di TV kan sering terus saya coba setelah pasang wifi di rumah lihat perdebatan itu debater-debater tuh ya sering muncul Bang Juma sama orang-orang di luar Islam ya berdebat sama siapa masih B masih saya lihat. Nah ada lagi yang berdebat misalnya si Bang Rama Naraja ya dan lain-lain itu. Nah sering ya, saya lihat lagi di sisi lain ada orang-orang di seberang sana. Nah saya lihat diskusi. Nah saya melihat suatu momen ada yang dibahas Al-Quran orang Muslim. Nah banyak rasa ini saya bisa bantu semangat tempur tinggi, tapi sebenarnya ada sesuatu yang bisa saya berikan
saya punya ilmu Quran, saya mencoba memberikan sesuatu kepada Bang Juma awalnya itu dari Bang Juma. Teman-teman, kalau saya berikan ilmu ke Bang Juma, mungkin Bang Juma ini lebih hebat lagi, lebih hebat ini. Itu ya terpikir saya. Lalu saya cari informasi gimana cara bertemu Bang Juma. Itu seminggu lebih nyari informasi itu. Nah, sampai saya ketemunya Maripa, ketemu dari pokoknya mutar sana, ketemu buat jauh-jauh, ketemunya Pak yang dari yang dari Surabaya, lupa nama itu, dia ngasih sana ngasih sini, ketemu Neripa ngasih ke HP-nya orang JCC. Nah, ketemulah sama Bang Juma saya. Nah, mau Bang Juma, nah akhirnya Bang Juma yang kontak saya. Nah, awal itu belajar pakai video call dulu, ngomong sama Bang Juma. Nah, mau tahu gimana, satu saat Bang Juma nelfon saya. Nah, bisa melalui questionnaire ke dia kan, di questionnaire kan saya tahu dia sangat sibuk sekali. Nah, nggak bisa ngomong, nggak bisa telepon, akhirnya saya kirim questionnaire. Nah, habis itu dia satu malam membalas nelfon saya. Habis ngomong nyantol. Nah, dia suruh masuk saya ke DCC. Nah, masuk ke DCC itu, nah, sudah mulai saya kenal dengan dunia perzoman. Nah, berkembang terus ya. Sampai sekarang kita udah punya Zoom sendiri, dan betul-betul tadinya mungkin hanya sekedar memberikan bantuan. Karena saya punya prinsip. Para debater itu kan sudah paham tentang kitab orang lain, ya. Kitab Perjanjian Lama Perjanjian paham. Nah, bagi saya, kalau dia paham itu, maka dia ibarat pemain bola, penyerang yang tangguh, penyerang yang gesit. Nah, cuman kalau dia nggak paham Quran, pada saat ditanya balik tentang Quran, dia nggak tahu Quran, ya kebobolan pertahanannya. Makanya dia harus paham Quran supaya punya pertahanan yang tangguh, pertahanan yang kokoh. Jadi kalau seorang debater punya ilmu tentang Al-Quran, dia punya pertahanan yang kokoh yang tak pernah diserang oleh orang, dan dia punya paham tentang kitab orang lain, maka dia punya daya serang yang tinggi. Itu filosofi saya dulu. Makanya saya katakan, seorang debater yang punya pemahaman tentang kitab orang lain, maka dia menjadi penyerang yang tangguh. Kalau dia punya pemahaman tentang Al-Quran, maka dia menjadi pertahanan yang kokoh. Kalau dia punya dua-duanya, maka dia adalah the champion, maka dia juara. Nah, itulah filosofi saya masuk ke Zoom untuk sedikit banyaknya memberikan apa yang saya tahu ke Pak Juma. Ternyata gayung bersambut, Pak Juma terima. Ya, diskusi lah kita sampailah kita terbentuk angkatan pertama di JCC. Nah, kita lah orang-orang yang ada Pak PP, ada Bang Yusuf, ada Bang Khalid, ada Bang Budi, Bang Habil saat itu, ada Bang Suaib, dan beberapa orang lagi yang lainnya. Mungkin saya baksonya yang nggak bisa disebutkan satu-satu. Dalam perjalanan, nah, akhirnya kita sekarang sampai kepada tahap peserta sani sudah, mungkin saya sebutkan sudah hampir ribuan, hampir mencapai angka ribuan. Dan kita tetap maintain mereka latihan di breakout room. Insya Allah, dan kita juga sudah berkembang kepada tahsin. Banyak juga dulu dia Bang Yusuf, dia kita setai tahu itu ada berapa orang itu yang dari Bang Yusuf, kita sekarang. Katanya kenapa nggak Bang Yusuf? Ya, mungkin jadwal masalah waktu, masalah apa ya. Kita di sini kita berikan kelonggaran waktu yang cukup longgar lah. Dia boleh milih pagi, boleh siang, boleh malam ya. Karena memang kita khusus untuk Al-Quran. Jadi kalau dia yang ingin pagi, silakan pagi. Kita buka hampir Zoom kita tuh kalau dikendaki 24 jam bisa. Ya, artinya jam 5 sampai jam 22 malam bisa. Nah, tinggal nanti bagi bapak-bapak ibu yang sesuaikan jadwalnya ya. Demikian mungkin laporan sedikit saya tentang perjalanan saya sampai ke Zoom. Insya Allah sekarang kita di Al-Sani sudah insya Allah sudah istiqomah dengan Al-Quran ini. Dan sekarang nanti kita sudah buka kelas baru lagi dan mulai 12 Mei 2022. Dan terima kasih kepada Mbak PP yang sudah membantu saya sangat sekali. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak PP yang istilahnya yang saat ini saya anggap betul-betul membuat saya kokoh di Al-Sani ini ya. Saya merasa terbantu sekali karena banyak bantu Mbak PP di sini. Jadi Mbak PP, saya ucapkan terima kasih betul pada Mbak PP yang telah menyumbangkan tenaganya dalam kesibukan sehari-hari, walaupun sedang di ruang operasi, sedang melakukan kegiatan di medis, tapi masih ada waktunya untuk Al-Sani. Jadi terima kasih banyak Mbak PP ya. Istiqomah di sini, dan insya Allah kita masih banyak. Mungkin Mbak PP tahu kan banyak tenaga medis yang ada di kita sekarang kan, apalagi sekarang Dr. Nel itu adalah tenaga medis bekas mantan direktur utama di rumah sakit sama Mutar Bukit Tinggi dulu. Bisa konsultasi. Dan banyak lagi tenaga medis lainnya. Itu Mbak PP ya. Iya Ustaz.
Saya juga ucapkan terima kasih Ustadz ya. Atas semuanya yang nggak bisa saya ucapkan satu persatu di sini Ustadz. Amin. Iya. Nanti Pak Budi nih kita harap nanti masuk kelas baru yang betul-betul istiqomah lagi. Jadi nanti kalau pagi dia ketemu Pak PP, kalau malam nanti ketemu Imam. Insya Allah Pak Ustadz. Ya. Oh niatkan Pak Budi ya. Iya Pak. Jadi, Pak Budi, jadi saya analognya gini Pak Budi. Seseorang, Pak Budi kan nggak mau kehilangan harta nih, karena kita udah beli mobil ini. Kan kita nggak mau hilang mobil kan. Kita punya rumah, kita nggak mau hilang rumah kebakaran, nggak mau kita jaga harta milik kita itu. Kenapa? Kita mendapatkannya penuh pengorbanan. Nah, harta yang mahal kita sekarang adalah keinginan kita memahami Al-Quran. Itu harta yang paling mahal. Pak Budi sudah pernah mendengar informasi tentang mudahnya Al-Quran, sudah dapat informasi tentang kata kerja lampau, sudah dapat informasi tentang kata benda, itu mahal gitu. Nah, jangan sampai kehilangan itu. Artinya jangan sampai lupa kata-kata itu. Sampai kita betul-betul bisa baca Quran itu kayak baca Quran. Betul-betul kita paham. Nah, itulah yang paling berharga harta. Nah, jangan kehilangan itu kita. Pesan saya kepada teman-teman semuanya, jangan sampai kita kehilangan keinginan untuk memahami Quran. Karena Quran ini seumur hidup namping kita, nggak ada alasan nih kita tuh untuk berpisah dengan Quran, nggak ada alasan Pak. Kalau sibuk kita yang membuat kita berpisah dengan Quran, percayalah kesibukan kita itu istidraj itu, percayalah. Saya sudah 61 tahun umur saya dan banyak orang di sebelah sini saya. Banyak harta dari tua hilang yang dikumpulin begitu banyak tenaga dia dengan harta, begitu dia tua sakit harta hilang semuanya. Akhirnya ada yang jatuh miskin, ada yang jatuh bangkrut, yang nggak punya apa-apa, harta nggak punya, ilmu nggak punya. Itu yang diperjuangkan dari muda. Jadi kalau kita hanya sekedar mencari harta di waktu muda sehingga nggak ada waktu untuk memahami Quran, percayalah semua itu adalah fata morgana. Kita sedang menggantang asap. Kita sedang membuat sebuah mimpi yang nggak mungkin direalisasikan. Percayalah itu. Kita sedang membangun sebuah angan-angan kayak sarang laba-laba ankabut. Sangat rapuh sekali. Jadi sesibuk apapun kita, percayalah, jangan tinggalkan Tuhan. Pesan saya ke Pak Budi itu tidak akan mengganggu kinerja di kantor. Nggak akan mengganggu kinerja. Baik Pak. Justru kita nanti orang akan tegan, wih Pak Budi hebat. Jabatan kita bukan karena pekerjaan kita, karena kemurahan Allah menetapkan pintu hati kepada direksi itu. Angkat saya menjadi manajer, angkat saya menjadi perkantor. Hati direksi itu yang diisi oleh Allah. Nah, kalau kita minta kepada sang pembisik hati kepada direktur itu, ya kita cepat dan takut. Nggak akan, percayalah Pak Budi, akan kinerja kita kan nggak terganggu. Dengan belajar kurang 3 minggu, 3 kali seminggu, nggak akan terganggu kinerja kita. Bahkan bisa 2 kali lipat. Nah, di saat sekarang kita ada peserta kita Pak Budi yang trainer global. Dia memberikan trainer para direksi semuanya, direksi itu dia memberikan trainernya, dia trainernya, dan dia ikut kita sekarang. Tuh, jadi insya Allah peserta kita sudah komplit sekarang. Dari segi profesionalnya ada, dari segi coachnya ada, dari segi tenaga guru besar ada, lengkap semuanya. Nah itulah mereka bersatu semua di bawah bendera Al-Quran. Al-Quran mempersatukan kita semua. Dan tidak ada ilmu di muka bumi ini yang bisa mempersatukan semua lapisan masyarakat, latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kekayaan yang berbeda, semua yang berbeda, bisa dipersatukan selain dari Al-Quran. Coba cari, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, insya Allah, bisa mempersatukan kita semua. Demikian mungkin dari saya, Mbak Pepe dan Pak Budi, Pak Bang Yusuf, dan Mbak Khalid. Berita dari Pak itunya gimana Mbak Pepe? Berita dari Bang Jumanya gimana? Tamunya masih ada Ustadz katanya. Gimana Ustadz? Saya karena waktu juga ya kita. Iya. Karena Bang Yusuf mungkin ada perlu yang lain, Bang Khalid juga ada perlu, Pak Budi juga ada perlu ya. Mungkin nggak apa-apa, saya nggak usah tutup, mungkin kita tutup dulu pertemuan kita. Nanti kalau Bang Juma datang kita terima aja. Baik teman-teman sekalian, ada lagi yang mau disampaikan, Bang Yusuf, Bang Budi, Bang Khalid, Mbak Pepe, sebelum kita tutup? Nggak ada? Kalau saya cukup saya Ustaz dari tadi Mas. Oke cukup ya. Baik teman sekalian, karena kita pernah berjumpa dengan Al-Quran, Al-Quran mempertemukan kita.
saya pasang niat saya, kita tidak akan pernah berpisah. Saya dengan Bang Yusuf tidak akan pernah terlintas hari saya akan meninggalkan Bang Yusuf. Tetap Bang Yusuf, kita sekali prode, silakan masuk ke Zoom kami Bang Yusuf, ataupun saya bukan nggak mau ke Bang Yusuf karena jadwalnya begitu padat saya. Tinggal ada nggak bisa dari pagi, Mbak Pepe tahu tuh, jam 8 udah buka kelas sampai jam 10. Nanti kadang jam 11 tuh ada yang nanya lagi, sampai jam 11 ngobrol. Nanti jam 1 ada kelas lagi sampai jam 3. Karena siang sore nyambung lagi, nah malam nyambung lagi. Jadi praktis saya nggak ada waktu. Jadi kadang-kadang saya mau ke Pak Yusuf, ada waktunya tepat, saya ada waktu yang tepat, ya sana udah maghrib kan. Jadi nggak ada waktu yang tepat bagi saya. Nah, sekali lagi, saya pesannya saya, Pak Yusuf. Saya mau tanya, Ustadz, linknya ini permanen atau gonta-ganti seperti saya dulu? Permanen sampai September. Oh, tahun ke depan kali. September ya. Nanti September kalau ada link baru, saya kasih lagi link baru. Ya, Bang Yusuf ya? Oke, Ustadz. Oke, bisa. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi, saya sudah pasang niat, karena aturan mempertemukan kita, maka tidak akan pernah lagi kita berpisah. Mudah-mudahan sekali periode waktu kita jumpa lagi yang pertama. Mungkin sekarang 5 orang. Besok kita undang lagi, ya mungkin momen Lebaran Haji nanti, atau momen yang mana lagi nanti kita undang lagi. Semoga teman-teman ada waktu terus ya untuk kita bersama, dan kita tidak akan pernah berpisah. Gitu Pak Budi ya? Baik, Pak Ustadz. Oke. Pak Budi, insya Allah nanti jumpa lagi kita di kelas ya. Bang Khalid juga Insya Allah, iya Pak, siap. Bang Khalid ya, bagaimanapun Bang Khalid dulu pernah menyiapkan kita ya. Jasa Bang Khalid juga ada di Al-Sani. Semoga kita tetap istiqamah. Video Mbak Pepe yang saat ini sudah menjadi tim Al-Sani. Semoga Mbak Pepe ke depan tetap istiqamah. Baik teman-teman sekalian, jadi kekurangan dari saya mohon maaf, kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau yang salah semata-mata karena kekhilafan saya, karena kurangnya ilmu saya, karena dangkal ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.